Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Zundak. Di sini saya akan menerangkan materi urutan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran terdiri atas surat-surat yang sangat baik atau panjang maupun pendek. Ayat adalah sejumlah kalam Allah yang terdapat dalam sebuah surat. Surat dari Al-Quran. Surat adalah sejumlah ayat Al-Quran yang mempunyai permulaan dan sesudah tertib atau urutan ayat-ayat Al-Quran atau fikih kenutusan dari Rasulullah. Sebagian ulama diriwayatkan ada dua, yaitu satu Az-Zakartasi dalam Al-Bukhari dan Abu Ja'far bin Ibnu Jais yang munasabah di mana mengatakan tertib ayat-ayat Al-Quran dalam surat-surat yang berdasarkan dari Rasulullah SAW dan tetap memerintahkan tanpa diselisihkan maupun musliman. Yang dua, oleh ulama As-Suriti telah memastikan hal itu, berkata Ijma dan nasa-nasa yang serupa menegaskan tertib ayat-ayat itu atau fikih tanpa diharapkan lagi. Oleh malaikat Jibril menurunkan beberapa ayat Rasulullah SAW yang menunjukkan kepadanya tempat-tempat di mana ayat-ayat itu diturunkan. Data di dalam surat tahu ayat-ayat yang diturunkannya sebelumnya. Lalu itu Rasulullah memerintahkan kepada penulis wahyu urut yang menuliskan di tempat tersebut ayat-ayat tersebut. Ia mengatakan, mereka letakkan ayat-ayat itu pada surat-surat di dalamnya tersebut, begitulah dan beginilah, atau letakkan ayat-ayat itu di tempatmu. Lalu disusun oleh para sahabat Rasulullah SAW, Utsman bin Affan yang bukan Utsman bin Abil As yang berkata, aku tengah duduk di sampingmu. Rasulullah SAW tiba-tiba pandangannya menjadi tajam lalu kembali seperti semula. Roni oleh Utsman berhenti ketika mengumpulkan Al-Quran di tempat-tempat dari sebuah surah dalam Al-Quran, sekalipun itu telah masukkanlah hukum tanpa mengubah itu. Mengubahnya ini menunjukkan bahwa penulisannya ayat dengan tertib seperti adalah taufik. B. Urutan surat Al-Quran itu taufik atau taufiki. Pengertian surah. Surah secara etimologi adalah mazilah atau kedudukan atau tempat-tempat yang tinggi. Surat Al-Quran dinamakan surat karena Al-Quran itu diturunkan di tempat yang sangat suci, tempat suci atau yang tinggi. Dan secara terminologi, surat Al-Quran itu ialah batasan surat atau
Al-Quran yang mencakup beberapa Al-Quran yang mempunyai pembukaan atau penutup, dan paling tersedia adalah surat 3 ayat seperti Al-Kautsar, Al-Nas, itu ada 3 ayat. Lalu menurut Asyuti memberikan pengertian sebagai surat dijelaskan pada ayat Asyuti duduk. Menurut Asyuti ialah sekelompok ayat-ayat Al-Quran yang dinamakan dengan nama tertentu secara taufik, ada ketentuan dari Allah Rasulullah SAW. Lalu yang C mengenai surat-surat Al-Nafal atau At-Taubah. Menurut hadis diriwayatkan oleh Ibnu Astah dari Ismail bin Abbas dari Ibn bin Yahya dari Abu Muhammad Al-Qurashi yang berkata, Utsman memerintahkan kepada para sahabat menurunkan ayat-ayat yang panjang, kemudian itu menjadikan surat Al-Nafal dan surat Taubah itu dalam kelompok tujuan, dan surah itu yang bertujuan, dan ia tidak memisahkan antara Al-Nafal dan surat At-Taubah dengan bacaan basmalah. Terus yang B, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Tazkir Al-Nisai, Ibnu Hisam, Isban dan Al-Hakim dari Abbas ialah berkata, aku berkata kepada Utsman, apakah yang mendorong engkau sengaja memasukkan surat Al-Nafal, padahal itu termasuk Al-Hasan dalam kurung surat-surat yang di bawah 100 itu 100 ayat jumlahnya. Kemudian surat Al-Baqarah padahal itu termasuk Al-Mu'minun, adalah surah-surah terdiri dari lebih dari 100 ayat jumlahnya. Hal itu digabungkan kedua ayat tersebut menulis antara kedua ayat basmalah engkau letakkan pada kedua kelompok 7 surat yang panjang. Maka Utsman berkata, adalah Rasulullah dan turun kepadanya, yang menerimanya adalah surat-surat yang mempunyai bilangan yang berbeda. Terus yang D itu pengertian takis. Takis berasal dari bahasa Arab yang berarti mengurangi. Kurangan Al-Quran. Quran adalah kitab Al-Quran yang paling agung yang diturunkan oleh Allah. Lalu malaikat Jibril kepada malaikat permulaan yaitu Nabi Muhammad SAW kepada umat, lalu kepada umat yang mulia ditampilkan kepada manusia dengan peraturan kefasihan bahasa terbaik maupun bahasa Arab. Tangkis Al-Quran adalah membaca Al-Quran secara tidak teratur.
Misalnya mencampurkan ayat-ayat yang berbeda, sholat dan sholat yang digabungkan. Contoh, membaca ayat yang terbalik. Yang pertama ayat kelima, kemudian keempat, ketiga, dan seterusnya. Yang kedua, hukum lakukannya hukumnya haram atau tidak diperbolehkan menurut jumhur ulama. Antaranya ulama yang dipilih ini adalah Imam Nawawi. Larangannya membaca basmalah itu pada surat Al-Taubah. Surat Al-Taubah hasilnya sehingga selamat dari sisi perubahan baik berupa menambahkan atau mengurangi, tapi membahas tangkis dalam Quran dan juga tangkis surat yang memperbolehkan. Contoh bacaan surat Al-Fatihah An-Nas lalu dirakaatkan kedua itu bacaan Al-Fatihah Al-Baqarah, dan itu diperbolehkan oleh para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.